selesai Dinamuddin Mbah Sinuwun dekat ya, desa dekat Etan, kecamatan dekat Kabupaten Lamongan. Kita menelusuri untuk areanya. Untuk yang kiri ini akar-akar untuk gelantungan. Ini untuk areanya sangat luas. Menurut sejarah itu berkata untuk wilayah dekat ini dan kita Lamongan terdapat untuk sebuah situs makam tokoh ulama leluhur. Nah, kalau ini untuk Mbah Kemoneng. Sambil jalan ya. Nah, ini untuk Mbah Kemonengnya. Jadi untuk betul Lamongan terdapat beberapa situs makam ya. Makam Sinuwun Syekh Hasanuddin ini untuk titik tepatnya dekat Wetan, kecamatan dekat Kabupaten Lamongan. Ini adalah salah satu makam religi yang paling dekat juga Anda mencari itu Mbah Tepat ya. Dan untuk Mbah Tepat dikenal sebagai salah satu keturunan atau tokoh yang terkait dengan garis Mbah Sinuwun Ampel. Nah, ini kita sama temen ya, kita masih menelusuri bahan dekatnya, dan itu untuk depan itu untuk Mbah Kemoneng. Nah, ini untuk seputaran Mbah Kemoneng itu tadi, dan untuk yang Syekh Isamuddin Mbah Sinuwun dekat ya, telusuri dalamnya. Iya, ini tangget-tangget nih. Ini pohon apa nih? Nah, BC. Bukan nek bahasa saat ini pohon apa nih? BC. Apa nih? Ya ini gue solo pun. Enggak, maksudnya kalau Wicono ngoten nah. Napa? TBC. WTBC. Buat pohon TBC gitu ya. Ini kita sambil tanya untuk Bapak Sinten. Bapak Sinten kan? Anu selaku kuncen mriki nggih. Dan ini untuk ban TBC. Ini ya, kita sendiri nggak tahu karena barusan ini lihat untuk pohon ini. Nah, ini kita ada di makam Sinuwun Syekh Hasanuddin bin Sunan Ampel. Untuk makam Sinuwun Syekh Hasanuddin bin Sunan Ampel. Ini untuk jalan tempurku, dewean wis aku orang berdua ini. Ini untuk seputarannya ya. Kita ambil pukul 12 siang ya, lihat siangnya dulu untuk areanya makam. Nah itu ditunjuk sama teman itu. Nah, kita ke depan nih masuk, dan ini kita diperlihatkan untuk pohon lagi. Ini pohon sangat itu lo lihatin tak gimana. Pohon yang berusia ratusan tahun. Katanya tadi pohon cimade. Katanya tadi pohon cimade ya, dari untuk yang juru kunci tadi ngomongnya Pak Pri tadi pohon cimade. Lihat ya, kita dekatkan. Ini temen ini sambil juga mediasi ini, mediasi siang.
Mustika ya. Nah, itu lihat, ambil. Nah, untuk mustika. Buka. Oh keras ya, batunya keras, nggak bisa dibuka. Ini batu apa ini? Oh ini buah, ini isinya buah. Terus masuk di dalamnya ada batu ya. Yang kita taruh dulu karena kita juga masih belum mengenal daerahnya. Kita kulonwun dulu begitu. Nah itu ya, lihat ya. Akar dari bawah menuju ke atas. Ini kalau dalam bahasa jin adalah genderuwo itu Pak. Itu untuk rambut genderuwo gitu. Ya akarnya. Dan ini terpantau teman juga melihat untuk tumpukan batu bata yang dipercayai adalah untuk makom ini, tapi kita nggak tahu ya untuk makom siapa. Yang ukurannya panjangnya melebihi dari makan panjang, perkiraan seperti makan panjang yang ada di Gresik itu ya. Nah ini ya, pohonnya berusia ratusan tahun. Oke, seputaran dekat Babat, kita jalan dulu, lanjut mencari untuk situs-situs yang ada di Jawa Timur. Ini bertepatan di Lamongan, dekat untuk tempat pasareanya Mbah dekat. Kalau orang sini ngomongnya itu Mbah dekat ya. Ini untuk areanya, untuk daerah atau kawasan dekat dengan jalan, jadi namanya Mbah dekat. Begitu. Jadi untuk kekerabatan dari Sunan Ampel, kita sendiri belajar dari sejarah, mungkin juga eranya Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Oke, temanku masih melihat-lihat untuk daerah sekitarnya. Sambil untuk melihat untuk daerahnya ya, untuk berdasarkan silsilah dan garis keturunan. Untuk saya Isamuddin merupakan sosok yang memiliki garis nasab yang sangat kuat dengan Wali Songo. Beliau diyakini sebagai putra dan kerabat dekat dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat dari Surabaya, serta memiliki hubungan kekerabatan dengan Sunan Giri di Gresik ya. Karena pengaruh dan aroma dakwanya yang luas di wilayah tersebut, beliau juga kerap dijuluki sebagai Sunan Dekat atau Sunan Lamongan yang berada di desa dekat, jadi namanya Sunan Dekat ya. Jadi dia berdakwah di seputaran Lamongan, di desa dekat itu untuk melawan penjajah. Oke. Nah itu ya, kita zoom, kita dekat. Untuk makam Mbah Sinuwun Syekh Isamuddin bin Sunan Ampel, jadi kerabat dekat dari Sunan Ampel ya. Jadi ini untuk seputarannya dikelilingi pohon-pohon yang sangat besar, pohon ABC, dan untuk pohon yang satunya itu yang tadi untuk Tumapel. Tumapel padahal ada di kerajaan Singosari loh, Tumapel ya. Ini ada namanya pohon saja ya. Jadi untuk urban legend itu adalah cerita sejarah fiktif dari sekelompok orang-orang yang mengatakan urban legend begitu ya. Jadi di sini dikenal dengan Mbah Dekat atau Mbah Lamongan. Dia kerabat dari Sunan Ampel untuk seputarannya ya. Dan para ahli atau penggiat cagar budaya itu sering menemukan sebaran benda-benda kuno seperti struktur bata-bata besar kuno
Ini contohnya dekat Kang Teman ini, batanya besar. Nah, ini untuk batu besar ya, yang ukurannya besar. Jadi kalau yang ini modern, ini paving. Itu tunjuk ya. Itu agak besar itu. Jadi yang barusan dipegang itu adalah dari artefak kuno ya di sekitar area makam tersebut, atau kalau penglihat cagar budaya sering menemukan sebaran benda-benda kuno seperti struktur batu bata besar kuno serta pecahan keramik yang diduga kuat merupakan peninggalan era kerajaan Majapahit, menandakan bahwa wilayah tersebut memang merupakan pemukiman atau pusat kegiatan yang sangat tua. Kalau pemukiman untuk budaya yang sangat tua adalah Metalikum. Dan jangan lupa bahagia bila menonton. Ucapkan terima kasih telah menonton, like, komen, dan share untuk perkembangan channel Bagi Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.